Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. podcastnya Pandemic Talks lagi di seri Catatan Jubah. Kami rekaman pada hari Sabtu 17 April. Selamat bulan Ramadan semuanya ya. Dan halo Mas Pandu. Sehat Halo Mas? Mas Kamil, Sehat puasa ya? nih? Alhamdulillah masih puasa. Di sini lumayan ini nggak terlalu panas, jadi masih musim semi kan. Jadi lumayan nyaman lah ya. Iya. Saya Di kalau di situ gimana Mas? beribadah di luar itu, di luar Indonesia lebih 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 apa? Lebih husuk dibandingkan di dalam negeri. Nggak tahu kenapa. Ya, Karena apa saya namanya? pernah puasa di Amerika, pernah puasa di Australia, pernah puasa di beberapa negara, bahkan pernah puasa selama hampir bulan puasa di Papua. Di Papua itu saya juga surprise bahwa banyak masyarakat Papua yang juga berpuasa. Hmm, ya, ya puasa di luar rumah tuh memang mungkin sensasinya ya beda ya Beda. daripada di rumah. Oke Mas, kita bahas soal ini ya, gelombang banyak kan di negara-negara lain di dunia ini pandemi ini ada di fase gelombang kesekian gitu. Dan trennya ini akhir-akhir ini ada apa namanya? Kurvanya tuh pada lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Misalnya di India atau di tempat-tempat lain ini. Nah, di Indonesia belum ya, belum belum menunjukkan itu gitu. Tapi nggak tahu juga gitu. Makanya saya pengen ngobrolin nih gitu ke Mas Pandu. Itu kira-kira dari kacamata Mas Pandu, pandemi ini pandemi COVID-19 di dunia ini gimana, di Indonesia gimana gitu. Gimana, Mas? Ya, kalau belajar dari sejarah ya, Hmm. itu pandemi 102 tahun yang lalu, Spanish flu 1919 juga bergelombang gitu. Kita belajar dari awal, kita sudah menyadari bahwa kita akan kemungkinan meniru gelombang itu. Ya kan, sampai gelombang ketiga yang juga jauh lebih dahsyat di gelombang ketiga. Hmm. Nah, Indonesia nih gelombangnya lucu, ya kan. Pertama kayak puncak kecil, ya, puncak kecil gitu kan, agak menurun sedikit, terus kemudian naik tinggi. Nah, ini karena macam-macam tuh, mobilitas tinggi dan sebagainya, dan sampai bulan Maret kemarin terjadi penurunan sampai bulan apa nih, misalnya Gubernur gitu kan mengatasi pandemi gitu kan di India gitu. India yang wah sukses di India, negara yang begitu 1 miliar penduduk bisa mengatasi pandemi. Jadi banyak analisis yang dilakukan ya, dan sekarang mengalami peningkatan yang sangat dasar sekali, dan pelayanan kesehatannya lagi kolaps nih karena banyak yang masuk rumah sakit gitu kan. Dan Indonesia kenapa menurun nih? Semua bingung kan. Wah, ini berkat ini apa? Hadiah. Hadiah. Orang Berkat itu apa kalau sih sebenarnya? ada suatu peristiwa kadang-kadang dikaitkan dengan yang sangat mistik gitu. Iya, spiritual Ya, atau kalau saya sesuatu. sebagai epidemiolog, iya, ya mungkin Tuhan memberi cobaan juga kepada kita, ya kan? Ini kan bulan cobaan, ya, dan kita nggak pernah lulus, ya kan? Nggak pernah lulus karena setiap tahun harus ngulangi lagi gitu. Jadi ngulangi lagi, diuji coba lagi, di retraining lagi, diulang, di-reboot, ya kan? Kayak komputer di-reboot supaya nggak hang gitu kan. Karena apa? Karena ini terjadi hal yang sama. Kalau lihat kurva penduduk yang 3M dengan penurunan ini, itu sangat rendah yang patuh untuk melakukan 3M. Kalau saya keluar gitu, jalan gitu kan, Hmm. yang pakai masker itu, wah, udah orang udah nggak peduli. Jalan macet tuh udah seperti nggak ada pandemi gitu kan. Kemudian di wilayah saya memang daerah macet ya, dan jadi menyaksikan kembalinya suasana sebelum pandemi. Dan yang terbukti dari statistik,
kalau statistiknya cukup akurat, kalau DKI cukup akurat ya, itu memang kita lihat testingnya walaupun meningkat, tetapi kasusnya yang terkonfirmasi memang menurun, ya menurun sehingga yang masuk rumah sakit atlet tuh ruang isolasi Wisma. sebenarnya bukan rumah sakit, yang masuk ruang isolasi di Wisma Atlet itu menurun sehingga dokternya pada nakesnya pada liburan ke Ancol. Ya kita lihat tuh bagaimana mereka liburan ke Ancol berwisata karena nggak ada pasien lagi, nggak ada pasien gitu kan. Itu satu bukti aja bahwa memang betul menurun. Dan rumah sakit juga sudah di bawah 50% ICU-nya, kapasitasnya menurun karena COVID. Dan kematian juga menurun ya. Jadi petugas pemakaman juga harus menyiapkan liang lahat yang sampai banyak sampai jauh malam karena harus dikuburkan dengan cepat. Ini memang keajaiban, ya kan keajaiban yang juga terjadi di India. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Teori saya mengatakan bahwa strain virus itu lagi gantian, lagi shift gitu. Karena yang lama itu, yang tipe lama gitu kan, sudah mulai pelan-pelan digantikan dengan virus baru. Ya, virus baru yang lebih segar, tentu yang kita sebut sebagai mutasi virus. Ya, mutasi virus B117 dan yang tapi karena masih dalam safe gitu ya, pergantiannya belum cukup banyak, belum sampai level dominasi B117 itu cukup tinggi, belum mencapai lambang sehingga terjadi peningkatan, ya kita lihat masih menurun. Jadi masa shifting nih. Shifting dari jenis-jenis virus yang lama dengan old virus, change to new virus. Yes, yes. Kalau udah orang baru, ya kan kalau jaga orang muda itu lebih kuat. Tidak heran virusnya itu akan peningkatan kurvanya itu jauh lebih tinggi. Jadi yang sudah terbukti terkonfirmasi beberapa minggu ini, beberapa hari ini, analisisnya dan juga analisis genome sequencing yang beredar, memang di India itu B117-nya sudah mendominasi. Sehingga kita bisa menjelaskan, jadi peningkatan gelombang di India itu terjadi karena dominasi virusnya sudah dilampaui atau sudah dicapai oleh new virus tadi yang punya energi lebih banyak, yang punya kemampuan daya tular lebih banyak, sehingga kecepatan penularan lebih tinggi dan lebih cepat dan lebih tinggi. Kita bisa terjadi karena polanya sama. Kita sudah punya 117, kita belum tahu bagaimana kan baru masuk bulan Januari lah gitu kan, mungkin habis Lebaran, nah kita akan dapat hadiah Lebaran nih mungkin. Apalagi dengan adanya mobilitas penduduk atau aktivitas penduduk meningkat, Itu sehingga membantu ya, penularan membantu penularan. meningkat ya menjadi dominasi. Jadi yang tadinya mungkin cuma 5%, 10% naik gitu kan, dari jumlah virus naik gantian nih. Yang lama sudah hilang dari peredaran di wilayah Indonesia, ya akhirnya kita menikmati lonjakan yang luar biasa kalau kita tidak berhati-hati. Karena itulah saya menyarankan kepada Pak Budi Gunadi Sadikin, seorang Menteri Kesehatan yang masih muda, energik, ya kan, walaupun dia bukan dokter, tapi dia belajar, dan untungnya analisis di India dan sebagainya tuh dimuat di majalah-majalah bisnis, di majalah-majalah ekonomis, The Economist, The FT, Financial Times. Itu kan bacaannya dia, gitu kan? Bacaannya dia nggak usah baca majalah kedokteran, tapi menganalisis majalah-majalah ekonomi, dia bisa memahami cepat. Nah, dan kemudian melakukan rekonfirmasi ya. Saya bilang caranya gimana untuk mengatasi ini kalau kita tidak bisa mengatasi, Pak kita bisa mengatasi peningkatan. Kenapa? Ya mudik benar-benar harus dilarang. Bapak harus bisa meyakinkan pemerintah yang menguasai punya otoritas lah ya. fungsi mudik, otoritas yang terkait sama mobilitas penduduk harus diberitahu gitu kan, atau Pak Presidennya diberitahu supaya memerintahkan
anak buahnya atau merumuskan kebijakan supaya betul-betul pembatasan gerak penduduk itu terjadi, ya kan? Kalau tidak terjadi, ya, maka kita akan menghadapi seperti itu. Kita bisa mencegah. Ya, kedua, kita harus mengurangi dampak kalau memang terjadi. Ya, kalau terjadi apa dampaknya? Ya tadi, Ulang lagi ya, pelayanan kesehatan kita kolaps kolaps lagi. lagi. Banyak kasus meninggal. Siapa mereka? Lansia. Kalau lansia, siapa yang mati? Lansia. Ya udah, fokus dengan sisa vaksin yang sekarang, lansia only. This is lansia only. Vaksin for lansia only. Yang lainnya tunggu. Tunggu untuk guru, tunggu. Tunda proses belajar mengajar. Kita belum siap juga gitu kan. Jadi semua memahami bahwa kita dalam krisis. Karena kenaikan ini terjadi di semua dunia ternyata sekarang. Ya, kita lihat global, ya itu semua dunia karena the new virus with full energy, full capacity to transmit menggantikan virus-virus yang lama yang sudah loyo. Nah, ini yang jadi tantangan menjadi bertambah sulit. Kesulitan berikutnya adalah vaksinasi yang kita harapkan apakah masih mampu, ya kan? Atau kita menggunakan strategi beda. Gitu kan. Tapi vaksin yang Sinovac ini sekarang luar biasa loh. Saya mengamati data di Jakarta, Mas. Bener Itu kan ngefek ya. efektivitasnya kira 70-80% ya, menurut di Bandung. 80% lah, atau 70% lebih. Diberikan pada nakes. Di nakes itu di Jakarta tuh hampir 100%, Mas, yang menerima suntikan kedua. Yang sekian persen itu karena tidak bisa divaksinasi benar-benar karena komorbid. Karena komorbid. Yang tapi lainnya yang tua, yang lansia, komorbid yang istilahnya bisa kalau di populasi nakes udah lumayan herd immunity kan istilahnya. Iya, dan itu terjadi penurunan, Mas. Yes, setuju. Kematian nakes juga benar-benar masih ada tapi nggak melonjak kayak beberapa bulan lalu sebelum vaksin. Betul. Ya, jadi mereka yang bergejala kemudian di testing, ya ada nakes yang bergejala di testing, datanya di Jakarta cukup lengkap, itu juga menurun. Terus saya nggak percaya, karena di DKI kita membuat eksperimental, ya kan? Jadi waktu itu saya bilang kita harus buktikan secara evidence ini untuk meyakinkan pemerintah. Gimana? Saya punya ide supaya lansia di Jakarta menjadi prioritas tinggi. Ya kalau Pak Gubernurnya mau, saya akan mendukung, kata Pak Budi Gunadi. Terus saya hubungi Pak Anies, Mas, kita harus prioritas lansia nih Mas, gitu kan. Terus saya jelaskan secara epidemiologi dan beliau tuh memahami. Oke, kalau Pak Menteri Kesehatan mendukung, kita akan berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Jadi tergantung yang menyediakan vaksin bilang tergantung yang punya daerah. Nah, sekarang udah terjadi nih. Jadi peningkatan penduduk pada lansia cukup tinggi, paling tinggi di Indonesia. Terus saya melihat tren kematian, Mas, itu memang total menurun. Tetapi total kematian menurun jauh lebih besar penurunannya pada lansia. Jadi Jakarta ya. Jadi sebenarnya Jakarta only ini. Iya. Ya tapi kan ini masih belum solid datanya ya. Ya representatif lah lumayan untuk Tapi populasi. setidaknya memberi indikasi kepada Pak Presiden ya, dan Pak Presiden mohon untuk mengganti strategi ya kan, atau memfokuskan untuk lansia di semua wilayah Indonesia dulu. Ya, karena itu akan memberikan efek psikologis yang besar terhadap bangsa ketika rumah sakitnya tidak penuh dengan orang sakit COVID. Atau pemakamannya tidak tiap hari kita mendengar orang kematian karena COVID. Tetap ada yang meninggal, tetapi tidak terlalu dahsyat seperti ketika menghadapi lonjakan. Januari, Februari itu kemarin. Betul sekali. Itu kan akumulatif dari bulan Desember, ada pilkada, liburan panjang, ada Natal, ada tahun baru gitu kan. Itu benar-benar bulan yang penuh godaan. Desember tuh setiap tahun tuh bulan penuh godaan. Bencana, macam-macam. Ya kan udah mulai ada bencana kan biasanya.
Kemudian bencananya terjadi pada bulan Januari, Februari gitu. Ini yang mendorong saya, Mas, supaya kita sebagai negara di awal pandemi tahun pertama kita anggap aja kita bodoh lah. Ya, bodoh, saya Bodoh, bodoh, gagap, macam-macam. gagap, saya Hmm. ya kan, karena nggak berhasil membujuk pemegang kekuasaan untuk mengambil kebijakan yang akurat. Itu bukan kegagalan presiden, kegagalan saya atau kegagalan para epidemiolog ya gitu, tidak cukup kuat untuk menyatakan ini loh Pak yang harus kita lakukan ini loh kan. Pengetahuan kita punya tetapi nggak dipakai ya kan, karena ada pikiran lain Mas itu, wah nggak mungkin pandemi itu cuma 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Itu terjadi Mas, saya baru tahu ada staf dok PhD lulusan Amerika yang tadinya membantu pemerintah untuk itu, dan sehingga pada tahun lalu itu terjadi insentif pariwisata besar-besaran jor-joran karena mereka berasumsi pandemi akan selesai dalam waktu 6 bulan. Bahkan insentif itulah yang mendorong pandemi semakin meningkat gitu kan. Akhirnya dia berhenti Mas, berhenti dan cerita sama saya. Dia mau belajar sama saya karena dia waktu itu pikirannya juga terpancing dengan ekonomi saja, dan dia nggak sadar walaupun dia mempelajari ekonomi kesehatan, dia nggak sadar bahwa antara ekonomi dan kesehatan memang betul memang intervene kayak gini nih, nggak bisa dipisahkan ya kan. Jadi kalau nggak bisa dipisahkan, tidak bisa, harus diatasi dulu pandeminya. Akar masalahnya apa? Pandeminya, baru ekonominya. Saya bilang nggak ada negara yang hancur kok, berantakan karena melakukan lockdown waktu itu kan, ya, istilahnya. Jadi gitu Mas. Jadi ini analisis yang bisa benar, ya kan? Karena dari segi teoritis dan pengalaman empiris, dan saya mempelajari sehari-hari analisis orang juga. Dan ini menurut saya sih bisa menjelaskan lah kira-kira 70% daripada fenomena kenapa India yang begitu turun, kemudian naik lagi, juga Brasil itu kan karena ada varian P1, ya kan, P1 meningkat. Jadi kalau nggak ada varian P1 tidak akan terjadi gitu. Sekarang di Amerika juga mulai meningkat walaupun vaksinasi sudah berhasil. Karena the new variants ya. Mungkin angka kematiannya dan angka yang masuk rumah sakitnya menurun, ya kan? Tapi kasus tetap tinggi gitu karena dia bisa escape dari fungsi imunitas kita yang distimulasi oleh Jatuhnya sama aja ya Mas ya. vaksinasi. Maksudnya kalau varian baru itu lebih menular, walaupun gejalanya lebih ringan ke manusia, jatuhnya sama Betul. aja kan, karena lebih banyak orang yang kena kan. Jadinya istilahnya kalau yang dulu kena 10 orang, yang sakit 2 orang, sekarang yang kena 100 orang, yang sakit 20 orang kan Mas, yang sakit Iya, sampai itu. Jadi jadinya lebih banyak gitu, malah sama iya. aja gitu. Kalau jadi kuncinya memang penerapan ini ya, krisis ini kan, penerapan protokol-protokol di krisis Iya, eh, dan wabah saya ini. juga ingin mengkoreksi konsep herd immunity. Yes, gimana? Herd immunity itu mitos, tidak mungkin tercapai. Jadi jangan harus mikirkan herd immunity kita harus memvaksinasi 170 juta. Sesimpel itu untuk mengatasi pandemi, vaksinasi 170 juta akan terjadi herd immunity. Come on, think with your brain, gitu kan? Lebih ke ini nggak sih Ya Mas? bisa gitu. Vaksinasi ini lebih ke tujuannya menekan kematian gitu kan, yang bisa Betul, mencegah menekan kematian kematian gitu. dan menekan morbiditas. Dan ini konsepnya populasi kan Mas, bukan orang-orang kita Betul, doang gitu. Jadi betul. prioritasnya Konsepnya harus di populasi. dipikirin secara holistik gitu. Bukan Betul bukan sekali. kelompok kita harus diselamatkan dulu apa? Kayak kadang-kadang gitu kan namanya, yang ada problematika Iya, vaksin mandiri atau vaksin eh, iya. program-program vaksinasi yang Itu rada salah vaksin arah mandiri itu. selfish. Tapi udah ada kok sekarang, Mas. Tenang, tenang. Nah gimana Sudah tuh gimana? ada vaksin mandiri di rumah sakit RSPAD. Nusantara tapi.
Tinggal bayar aja sama si apa Terawan, biar Terawan tambah kaya. Tapi kan yang mampu bayar gitu kan. Yang dicari kan Bener juga. duit. Ya, kita udah bahas itu I- bulan lalu tapi nggak terlalu hype ya Mas ya karena eh, Iya, itu nggak terlalu jadi heboh karena apa? Ya eh, karena masih banyak isu-isu lain dan tiba-tiba dipertontonkan kebodohan dari anggota parlemen, dari banyak tokoh tokoh-tokoh publik. Iya, terkenal, iya, ya iya, kan? iya. Kebodohannya ditayangkan dengan naifnya gitu loh. Eh, tapi sebagian Akhirnya, percaya banget loh Mas. iya, jadi udah kayak magic, udah kayak kultus gitu kan. Bukan lagi kita percaya sama dokter karena dia punya ilmu, karena dia punya kekuatan yang diturunkan dari mana gitu kan. Saya berutang nyawa dengan Mas Kamil gitu kan. Mas Kamil minta saya apa aja pasti saya nurut. Iya nggak? Tiba-tiba saya sakit I know. kanker otak gitu kan, kemudian ditolong oleh Mas Saya Kamil tahu itu karena pejabat sudah siapa. lulus dan punya temuan apa teknik Kamil. Waduh kan, Cuci Kamil gitu kan. terselamatkan, Oke, oke. terselamatkan saya. Mas Kamil bilang, Mas Pandu, jemput saya dong ke Jepang. Saya akan jemput Mas. Ayo, jadi Jadi ada saya sudah mengkultuskan Mas Kamil iya. sebagai penyelamat hidup saya, Pokoknya gitu kan? apapun yang kami lakukan itu ya pasti benar, nggak mungkin salah gitu kan. Atau Iya, kalau nah itu yang yang menjadi mengkritik kita Kamil salah itu adalah pasti kubunya apa gitu, kubu apa gitu kan, Mas. betul sekali gitu. Jadi kita so simple itu melihatnya ya kan. Jadi hitam putih. Nah ini yang problem kita melihatnya semua tuh hitam putih. Kalau nggak baik ya jahat. Gitu. Nah ini yang menurut saya di dalam ilmu semuanya sifatnya continuous, abu-abu Yes. semua. Hmm. Ya Dan continuous. spektrum Jadi ya, Mas ya. karena spektrum Hmm. continuous. Karena kita kadang-kadang memang kita melakukan kategorisasi untuk menyederhanakan kebodohan kita saja. Hmm. Sehingga kita melihat atau kita harus harus bergerak kapan saya harus bergerak gitu kan? Kapan saya harus melakukan aksi, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini juga gitu. Nah, begitu nanti kita pelajari kalau kembali ke teori dominasi distribusi virus yang beredar di Hmm. masyarakat, mungkin saja kalau ambangnya, kalau saya perkiraannya begitu ambangnya sudah di atas 30%, itu sudah mulai terjadi percepatan. Di Hmm. atas 50% sudah terjadi percepatan. Ada critical Kalau point-nya sudah yang dilewatin, critical nah point itu baru. tercapai gitu, Hmm. Nah ini kalau udah tinggal go ahead. kalau pada abai semua dan nggak ada intervensi kebijakan apapun, insya Allah kita akan menuju sana gitu. Nggak bisa terelakkan lagi ya Mas ya. Karena Iya, itu syarat-syaratnya karena lengkap ya di Indonesia. lengkap. Kita kan dia bilang, oh Indonesia itu mirip India karena di bawah Katulistiwa, gitu kan. Kita iklim tropisnya sama tropis, iklim. Halo, halo, gitu kan. Kita kembali lagi kayak pada awal Kayak pandemi. awal-awal Oh, dulu. jangan takut, kita akan masuk musim panas dan sebagainya. Wah, waktu itu saya berdebat sama ketua BKMG itu ya, yang karena dia diadopsi oleh Pak Luhut bahwa jangan khawatir, ya kan temuannya dia kan dokter gitu kan. Nah, saya kan bukan dokter gitu kan, saya kan PhD lain gitu kan. Ya itu. Kalau PhD itu Mas, cuman Pizza Hut delivery. Iya, 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 iya. Ya, Pecah jadi ndase kalau kalau kata teman-teman. eh, Pecah saya ndase. bilang kita mirip India bukan karena iklim, Hmm. karena behavior kita sama. Hmm. Kita sulit untuk disiplin. Beda sama yang di atas Kalustiwa. Kenapa disiplin? Nggak tahu kenapa di Jepang lebih disiplin. Di Kenapa Eropa di Thailand Utara, Skandinavia. lebih disiplin. Di Vietnam teman-teman saya tuh lebih disiplin dibandingkan saya. Ya kan? Dia jam 7 tepat, udah di depan pintu. Saya masih Gitu. sisiran di kamar gitu kan. Walaupun cuma beda berapa detik, berapa ini, tapi dia on time, cek gitu loh. Karena disiplin gitu loh. Jadi udah naluri dia itu disiplin. Di Jepang juga teman saya kayak gitu. Ya kan? Dan ini Juga Mas Kamil populasi juga kan seperti itu. istilahnya
kebanyakan orang kan. Walaupun di Indonesia pun nggak Iya, semuanya sebagian seperti itu, besar. tapi yang Betul. mempengaruhi wabah ini adalah populasi kan, itu dia. Dan Iya, jadi populasi itu orang banyak sama dengan politis kan, berarti ya betul. politik juga Publik. punya peran penting banget. Mas, terakhir Publik. ini Mas, saya soal tadi vaksin lansia, kenapa Oke. di Indonesia lumayan ini ya, lumayan sulit gitu tercapai kecepatan yang diharapkan gitu untuk. Soalnya kan kalau dari data yang ada di Kemenkes itu pun lambat banget gitu. Itu pun yang ngasih kontribusi besar Jakarta saja gitu kan, Mas. Separuh. Jadi di daerah ini asumsinya berdasarkan data itu adalah daerah ini lansia belum belum divaksin gitu, masih kecil banget. Betul kan, Mas? Dan itu satu sisi ada menunjukkan permasalahan lain kan, Mas. Jadi di Indonesia ini lansia memang punya karakter yang berbeda dengan lansia-lansia di negara maju misalnya. Misalnya di UK atau di negara Jepang kan. Jepang kan kecepatan vaksinnya ke lansia cepet banget nih sama kayak tenaga kesehatan. Terus apalagi di Israel atau di tempat yang sangat keren itu kan. Eh apa namanya? Itu menunjukkan bahwa karakternya beda. Di Indonesia lansia itu mungkin menurut saya ya, itu datanya nggak ada gitu kan, Mas. Maksudnya dan Iya, satu. satu, itu datanya tidak terdata lah istilahnya. Jadi yang lansia yang tinggal di rumah jompo itu berapa atau tinggal sama keluarganya berapa itu kan belum masih skater banget gitu kan, ikut anak yang mana gitu kan istilahnya. Kadang-kadang gitu kan Mas, budayanya di Indonesia itu nggak salah juga, cuma memang datanya nggak ada. Yang kedua adalah exposing comorbidity dari kelompok lansia di Indonesia, bahwa lansia di Indonesia ini lebih nggak sehat daripada lansia di negara yang mungkin life ekspektasinya usia harapan hidupnya lebih panjang kan Mas, kalau di negara-negara yang terdata baik itu kan Mas. Kalau di Indonesia kan secara umum BPS juga datanya kalau nggak salah 60 berapa tahun Mas. Kalau data orang Indonesia ininya usianya 67 atau apa ya. Padahal di negara maju itu 80 sampai 90-an itu. Iya, Jadi itu menunjukkan bahwa lansia orang Indonesia tuh lebih cepat meninggalnya gitu, terutama di usia-usia segitu kritis. Mungkin hubungannya dengan vaksinasi adalah sebagian bilang bahwa memang sistemnya belum terlalu mendukung gitu kan, kayak daftarnya harus online, harus dianterin. Itu kan nggak jelas kan, lansia-lansia di Indonesia kan online ya susah lah kalau nggak dibantu orang lain gitu, dibantu anak-anaknya atau tapi kan kita nggak tahu lansia itu anak-anaknya gimana gitu. ya, jadi Eh, lansia itu termasuk kelompok marginal, Mas. nah itu dia, itu yang mau saya bilang. Jadi mungkin faktor itu yang mungkin tidak tidak disadari, jadinya sistemnya itu tidak mendukung eh, vaksinasi lansia, kecepatan vaksin lansia. Dan kedua adalah tadi yang kesehatan tadi loh Mas. Jadi kita ini Iya, expose bahwa kesehatan lansia itu juga tidak sebenarnya nggak ada pandemi pun tuh sudah sangat memprihatinkan gitu. Jadi akses betul. kesehatannya belum ke sana, terus pola hidup sehat masyarakat juga belum belum nyampe kan, ini maksudnya dari kesehatan masyarakat dari sudut pandang itu ya, dari eh, Iya, promosi kesehatan untuk lansia juga nggak nyampe gitu. Jadinya kematian di Indonesia itu kan sebagian paling besar dikontribusikan sama metabolic syndrome kan Mas. Penyakit-penyakit yang iya, degeneratif, yang metabolik iya, gitu kayak stroke, pembuluh darah kan maksudnya, sama diabetes macam-macam. Dan itu juga jadi syarat untuk bisa vaksinasi kan. Kalau ini saya nggak ada data sih Mas, tapi kayaknya iya, sebagian yang udah datang daftar juga kan akhirnya ditunda vaksinasinya karena punya iya. punya tensi yang tidak terkontrol, punya punya riwayat macam-macam, macam gitulah. Jadi, Iya, itu ada, jadi hmm,
dari Itu gimana, segi Mas? orang kesehatan pun dokter Hmm. itu menganggap lansia itu adalah bukan kelompok yang perlu disehatkan. Ya, perlu ya. Kalau kasarannya bukan kelompok yang perlu diselamatkan kan. Ya, ini kelompok sakit ini, ya kan? Itu Jadi dia. asumsinya kayak gitu. Ini Nah, kelompok itu. sakit. Ya, padahal betul mereka kan sudah mengakumulasi puluhan tahun pengalaman, baik yang buruk, baik yang baik. Ya Hmm. kan? Kalau mereka bertahan sampai di atas 70 tahun atau di atas 60 tahun, itu suatu prestasi sebenarnya. Di Ya kan? Indonesia begitu. Hmm. Di Indonesia, ya kan? Apalagi dengan sebagian besar perokok, ya kan? Itu Yes. tidak bisa Hmm. dihindari, ya kan? 3 Perokok dari itu 5 adalah orang di Indonesia perokok. betul. Kalau kita lihat di lansia jauh lebih tinggi, Mas. Hmm. Kita kan fokusnya perokok muda, perokok remaja. Coba lansia. Memang lansia itu termarginalkan Ah, dari sistem kesehatan termarginalkan, ya kan? Dari sistem perekonomian sosial politik termarginalkan, dari sistem human life index itu ini kan dianggap usia non produktif. Bayangin hmm. stigmanya itu sampai istilah ini orang ini cuma tidak produktif. Numpang hidup. Tapi apa yang terjadi? Iya. Mereka bisa produktif, tapi menitipkan anaknya ke bapak ibunya. Hmm. Itu salah satu kan. Iya, Seperti iya, iya. kita banyak menganggap seorang perempuan ibu rumah tangga itu nggak punya nilai ekonomi. Karena dia Padahal nggak bekerja. padahal Padahal kalau menjalani dia rumah tangga, dihitung menjalani bekerja, hidup. kalau Hmm. dikonversikan dengan uang, berapa moneter yang harus kita bayar kalau istrinya harus bekerja, ya kan? Yang ngurusin rumah, ngurusin anak dan Hmm. sebagainya. Karena semuanya dilihatnya dengan cash, bukan Hmm. dengan value. Nah, itu dia tuh. Itu sistem cara berpikir ekonomi kita dan ekonomi kita yang memang duiti. Duiti orang not duit ya bukan ekonomi, nggak produktif. Karena Itu. itulah Nah. saya mengecam keras gitu Hmm. ya. Pada saat KPC PEN, pada saat Kementerian Koordinasi Perekonomian membuat rencana vaksin untuk pemulihan ekonomi, apa the Nggak ada roadmap of lansia sama sekali. Nggak ada. nggak ada Itu lansia sama sekali. peringkat Gila tuh. keberapa gitu? Ke-5 apa Hmm, 6 gitu. Terakhir kan lansia. iya, dia bilang untuk ekonomi lansia is not important. Come on, ya kan? Itu cara berpikir yang goblok banget tuh menurut saya. Hmm. Itu terjadi di mana-mana sampai di sistem perekonomian, di sistem Kementerian Hmm. Keuangan dan sebagainya. Kalau lansia pensiunan itu nggak dihargai. Padahal banyak yang kita bisa melihat kalau kita hitung value-nya, value ekonomi kalau kita bisa transfer, itu lansia itu masih Punya kontribusi yang gede kan. kontribusi yang cukup besar, Hmm. ya kan? Bukan hanya sekedar Orang yang ini untuk nunggu sekedar meninggal gitu. bisa bisa ngasih duit, ya. Iya, Tapi iya. ini value yang dia Hmm. berikan ke kita itu Hmm. nggak terbayangkan. Nah, itulah kenapa lansia menjadi sulit. Nah, jadi memang akhirnya apa? Tidak ada edukasi menjangkau lansia. Hmm. Semuanya, oh sudah ada di website, oh ada aplikasi. Hmm. Emangnya mereka ngerti Itu aplikasi? dia. Sistemnya nggak jadinya nggak Dan nyampe lansia itu gitu. tidak bergerombol di dalam rumah jompo. Kalau di banyak orang Negara di maju. luar kan sudah ada sistem sosial yang Hmm. menjangkau lansia kan. Hmm. Nah, sistem sosial kita belum terbangun seperti itu. Harapannya di Bu Risma bisa menjangkau sistem sosial orang yang sudah lansia, bukan hanya untuk sekedar harus punya masalah sosial, tapi bagaimana usia lansia ini masih bisa memberikan value secara ekonomis Hmm. atau secara human life Yes, yes, yes. atau kita kan Peran di ekonomi, sosial lah, peran di society. well-being lah atau Society. happiness, Hmm. the happiness. Karena kan kita harus merevisi semua semua ini. Karena apa? Karena kapitalisme sistem kita sangat menguat gitu. Jadi kapitalisme ini yang merusak. Kita harus riset supaya kita mengubah kapitalisme yang menggerogoti cara berpikir kita dan sistem yang dibangun selama ini. Hmm. Nice. Kira-kira harus manfaatin momentum ini ya untuk Betul. melihat semuanya lebih jernih. Walaupun kita
sama-sama rakyat sipil ya Mas Pandu ya, tapi kita istilahnya Betul. moga-moga pendengar podcast ini juga bisa berpikir ulang bahwa kita hidup di society yang mungkin kurang menghargai atau kurang memposisikan manusia lansia ini gitu. Kira-kira begitu ya. Iya, mangganya nggak selamati. Oke Mas, ada ini sebelum saya akhiri untuk ada kata-kata lagi? Oke, jadi tantangan kita adalah pandemi ini Hmm. kalau kita sikapnya seperti sekarang, cara berpikirnya sampai sekarang, ributnya hanya untuk vaksin yang nggak ada manfaatnya, ributnya setengah mati, ya kan? Kita sudah punya vaksin yang sudah bermanfaat. Kalau kita berikan kepada penduduk yang betul-betul terdampak dari pandemi ini, kita bisa mengendalikan pandemi. Yes, itu kuncinya. Ya kan? Itu yang paling penting. Jangan udahlah biarin aja, lupakan. Ya kan? Anggap aja nggak ada. Kalau nggak bisa di-scrap, ya kan? Ini susah, susah gitu. Oke, terima kasih Mas Pandu. Sampai Oke, jumpa selamat di berakhir pekan, Mas. ya sama-sama semuanya juga ya. Sampai jumpa di catatan jubah selanjutnya. Bye. Bye.